yang telah menyakiti dia. Itu gimana menurut saudara Brewok? Apakah Alkitab itu tidak menindas wanita menurut Anda? Silakan jawab. Nah ya, kalau cewek sudah diprot-prot, maka dia harus menikahi yang prot-prot dia. Artinya Itu di syarat untuk perjanjian nikahnya lama ya. gampang sekali. Kalau si Hanzo suka dengan satu wanita cantik, Anda tinggal prot-prot dia, maka dia auto jadi istri Anda. Itu kan di perjanjian Oh, lama itu. nggak usah di Alkitab juga kenyataannya dalam kehidupan. Kalau kita berpacaran, kita udah prot-prot hamil, ya kawin lah, Bang. Ini pekgo sah. Enggak, kalau dalam Islam ini bre, itu nggak menjadikan kawin ketika lu memperkosa wanita, itu nggak menjadikan kawin gitu. Itu lu kena hukum itu si Kasih siapa ayat, pemerkosanya. Kasih ayat kenapa di Kristen seperti itu. Apa tuh? Tunjukin ayat. Enggak lah, nggak perlu ke sana. Oh, ini gua dapat. Tadi udah dapat. Jadi gini, ini makruh itu nggak ada. Cuman kalau kita lihat itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, itu dari tunggu. Tafsir. Dari kitab Al-Mushannaf Ibnu Abi Syaibah dari Anas bin Malik, dia berkata, sesungguhnya Abu Musa jika tidur dia memakai celana dalam karena khawatir auratnya terbuka. Gitu. Gua nggak tahu hukum dari siapa itu yang bilang celana dalam gitu-gitu, Bre. Berarti anggap aja itu. Memangnya zaman dulu ada celana dalam? Ya ada bahasanya itu Kalau pakaian yang ini dalam gimana? dia. Kalau yang ini gimana Bang Kores? Ada lah, Bang. Abad ke-7 udah ada. Seorang istri menolak diminta berhubungan dengan suaminya, dia akan dilaknat oleh malaikat semalam-malaman. Gimana Kores? Itu salah juga ya? Nah itu tunggu ya, gue cek lagi tuh. Satali mungkin udah tahu yang soal itu? Udah, tunggu. Saya hidupkan soundcard Di dulu. Quran atau di hadis ya? Coba ya, hukum Oke. menolak suami berhubungan. Ada itu. Mana itu? Hadis atau Quran? Setahu aku Quran itu perkataan dari Allah, kalau hadis perkataan dari baginda Nabi. Betul nggak? Ya, tepat bagian itunya. Nanti ada khobar atsor perkataan sahabat, khobar perkataan orang lain, gitu-gitu. Oke, cek 1 2. Jelas suara saya? Cakep, beautiful. Wih, Nanti Oke. tolong dicat. Start ininya. Apa namanya? HP-nya. Iya, aku juga mau lah. Jadi gini ya, sekali lagi pengajaran yang datang di luar Al-Quran untuk dikritisi itu terbuka sekali. Betul. Terbuka sekali. Karena memang para misionaris, orientalis, polemikus itu kehabisan bahan kalau untuk mengkaji Al-Quran. Enggak, tadi kan aku udah garis bawahi jangan tendensi negatif. Kita cuma Tenang saja, kenapa saya bicara seperti ini malah Anda yang merasa kepanasan dan merasa gitu. Bang, mungkin nggak? Takut serangan balasan ya. Mungkin nggak gini, Bang. Saya sedang bicara kepada umat Islam yang menonton acara ini. Gini, Bang Ali, mungkin nggak Sabar dulu, Kenzo. satu kitab suci datang, terus ada satu kitab suci datang untuk mengcounter satu kitab suci itu. Baik. Ya bisa lah, kalau kitab sucinya salah. Banyak kok, kitab kita kan mengcounter semua. Belum selesai satu tema, udah didatangkan polemik baru oleh si Kenzo. Ya sih. Ya jawab dulu deh Bang. Oke, kembali ke persoalan. Jadi yang mana dulu nih? Saya bahas Kenzo atau saya bahas si Brewok? Bewok. Ya, Brewok ini. Bahwa kembali kepada pengajaran yang Anda sebutkan sebagai sebuah sebuah tindakan yang seakan-akan opresi kepada kaum wanita, itu adalah bentuk pengajaran untuk mengajarkan motivasi kepada para istri bahwa ketaatan dan pelayanan kepada suami itu adalah bagian dari ketaatan dan keimanan untuk menjadi pribadi hamba Tuhan yang baik. Termasuk dalam hal hubungan suami istri yang halal yang diatur dalam hubungan ikatan pernikahan yang sah. Maka ketika seorang suami memang sedang datang hasratnya, meminta kepada istri sahnya,
Maka ketika sang istri tanpa alasan, sekali lagi ya, penjelasan hadis itu tanpa alasan yang dibenarkan, tidak lagi sakit, tidak lagi ada pekerjaan mendesak, tidak ada lagi anak yang sedang rewel atau sedang sakit, tetapi memang karena kemalasan atau keengganan atau bahkan ketidaksukaannya kepada sang suami sahnya, dia menolak ajakan suaminya, itu dosa. Ini untuk memberikan kemaslahatan hak suami, bahwa ketika Anda telah menikah dengan seorang wanita yang telah menjadi istri sah Anda, maka dia punya kewajiban, sebagaimana Anda juga punya kewajiban sebagai suami kepada istri Anda. Islam mengatur sedetil itu untuk memberikan kemaslahatan kehidupan, agar Anda setelah istri Anda yang ternyata muslimah yang taat kepada Allah, taat kepada ajarannya Rasulullah, tidak berani menolak ajakan Anda jika dia tidak punya alasan yang bisa dibenarkan. Jadi menutup celah perselingkuhan, perzinahan yang terjadi banyak dalam kasus kehidupan dewasa hari ini. Sehingga Pak Brewok, jika istrinya muslimah yang taat belajar sunnah Rasulullah, ketika diajak, bismillah langsung mau. Tapi ketika dia menolak karena dia sudah tidak nafsu kepada Anda sudah menurun performanya, Anda sudah agak gemuk badannya, sudah tidak seksi lagi, lalu dia menolak karena alasan-alasan seperti itu, maka Anda akan mencari jalan keluar yang haram. Anda akan jajan di luar. Islam menutup celah-celah itu, bro. Gitu ya. Terima kasih Ustaz. Iya, jadi posisinya di sini bukan bersetubuh ya kalau aku lihat-lihat, menjauhi tempat tidur suaminya. Gitu. Bukan apa? Iya, bukan ini, bukan apa? Bukan prot-prot ini. Baik, ini kan tema menarik ini. Bagaimana kedua agama ini memperlakukan wanita. Saya ada beberapa yang saya tanyakan juga ke teman-teman Kristen. Ya, ya. Kita juga ada mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, itu cakep banget, Bre. Beautiful itu. Keren. Dan hai suami-suami, apa tuh, Bro Kensho? Ya, Yang itu perintah. kasihilah Oh iya, istrimu kasihilah. seperti engkau mengasihi Yes, dirimu jadi sendiri. ada saling interaksi ya, Bro ya. Iya. Iya, jadi kasihilah istrimu seperti apa? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, tapi kalau istri ke suami, tunduklah Tunduk. Harus tunduk. Tunduk. seperti Nggak boleh kepada ngebantah. Kalau suami ngomong A, dia harus A. Kalau suami ngomong B, harus B. Tunduk. seperti kepada. Bentar, buka aja biar enggak. Coba dibaca. Teman-teman Kristen, 1 Timotius pasal kedua ayat ke-12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia, ini apa nih? Coba dipindahkan dulu, bro. Host stikernya. Berdiam diri. Hendaklah ia berdiam diri. Jadi saya sarankan kepada Kenzo, Brewo, untuk segera menegur para pengajar wanita di TikTok seperti Mikana, Agatha, dan para betina-betina lainnya untuk menaati ayat ini. Wanita dalam Kristen itu nggak boleh mengajar. Silakan dijawab. Dalilnya tadi? Itu ayat apa, Bang? 1 Timotius 1 Timotius 2:12. Baca kok, tapi ada bantahannya. Bantahlah ayatmu ini. Timotius 1 Timotius pasal kedua ayat 12. Bantahnya gini, itu kan Paulus yang ngomong. Nah, gitu. 1 Timotius, turunin dikit, Bang Ali. 1 Timotius berapa itu? Nggak bisa 2 ya? diturunin. Ini kan saya share screen ini. 1 Timotius 2 ayat 12 ya? Ayat 12, iya. Jadi tolong oten-oten yang wanita yang mendengarkan ayat ini, dengarkanlah bahwa kalian memiliki peran dalam pengajaran Kristen. Diam saja di rumah. Nggak boleh kalian mengajarkan Injil. Haram hukumnya bagi wanita Kristen mengajarkan Injil. Masak aja di rumah udah. Udah masak, layani Kenzo di rumah. Siapin buat suami. Ayo, bantah ini.
Juga tidak mengizinkannya memerintah lelaki. Berarti nggak boleh jadi bos ya? Nggak boleh jadi bos, nggak boleh punya anak buah, nggak boleh punya usaha. Kalau pengusaha kan punya bawahan, nggak boleh. Wanita Kristen itu memang tugasnya sebagai ibu rumah tangga sejati. Enggak, tapi ada dalam tokoh Kristen namanya Anda Esther ya. bantah ayat ini, jangan berikan Ya contoh ini tokoh Kristen, membantah. gimana Ini sih? membantah, bro. Namanya Esther kalau nggak salah. Ya, bro, Kenizu ya. Itu kan perjanjian lama, Ratu Esther. Ini Iya. pengajaran Paulus, Rasul utama. Jadi sebenarnya Paulus buat ajaran ini ada tuduhan ya, ini tuduhan kepada Paulus ya. Kalian boleh percaya boleh tidak. Jadi Paulus ini dan teman-teman dia, murid-murid Yesus yang pria, itu takut Maria Magdalena mengambil posisi yang lebih tinggi dari mereka. Karena Oh, kalau kita ada lihat, kepentingan politik ya? ya, karena ini menurut asumsi ya. Jadi ada tuduhan bahwa saat itu kan bisa dibilang ada dua kubu, ya, Maria Magdalena dan juga yang laki-laki gitu. Karena kita tahu di antara murid-murid Yesus yang paling sering dipuji sama Yesus siapa? Maria Magdalena kan. Kalau yang laki-laki ini sering kali dimarahin gitu kan. Dibilang nggak ngerti lah, dibilang nggak tahu apa-apa lah. Tapi kalau Maria Magdalena ini kan sering dipuji. Jadi kalau dibiarkan seperti ini terus, maka salah-salah Maria Magdalena akan jadi yang nomor satu gitu, orang nomor satu di perkumpulan pengikut-pengikut Yesus. Jadi dibuatlah ayat seperti ini untuk mencegah hal tersebut supaya Maria Magdalena bisa dikucilkan. Ini Kalau menurut tuduhan ya. Ko Julius, kalau di Katolik masih berlaku kan? Keuskupan itu nggak ada dari kalangan wanita kan? Pastor nggak ada wanita, pastor nggak ada wanita. Pastor nggak ada. Ya. Jadi Jadi memang iya Katolik betul, berarti masih Alkitabiah, masih menjalankan perintah tidak boleh pengajar itu dari kalangan wanita. betul nggak boleh. Cuman boleh jadi suster dia. Iya. Silakan dibantah dulu, Rembo. Kok Rembo? Brewok. Iya, bikin dengan ini ya, Martin Luther ya, yang Kok apa? Martin Luther bisa membatalkan pengajaran Paulus? Iya kan banyak yang dibatalkan nggak cuma itu. Contoh penghapusan dosa juga dibatalkan oleh Martin Luther. Iya nggak ada lagi. Habis itu nggak boleh doakan, nggak boleh Oh, doakan yang meninggal juga. Ya banyak sebenarnya yang di. Luar biasa ya Makanya, Martin Luther itu. makanya kita kan Kristen Protestan, bapak gerejanya ya Martin Luther. Oh, berarti bukan Bro Paulus lah ya. setuju ya? Berarti setuju ya bahwa pengajaran Paulus ini tidak layak ya? Itu kan harus dilihat kronologis dan sejarah juga. Apa? Waktu itu terjadi seperti apa sehingga Paulus menulis seperti itu kan kita tidak tahu. Berarti pengajarannya tidak Itu kan fleksibel dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia. Berlaku kepada sesuai zamannya saja gitu. Ya contoh seperti yang sering dinarasikan teman-teman Muslim bahwa Yesus itu hanya untuk Bani Israel gitu kan. Padahal Ah, di selanjutnya kan ada juga jadikanlah semua bangsa muridku. ya sudah. Mana ayat lain yang membolehkan wanita mengajar yang bisa membatalkan ayat ini? Selama dia ajarannya baik-baik saja dan bisa Wah, itu membawa asumsi namanya, Bro. Hmm, ya gimana maunya jawabannya? Ya, setidaknya kan tadi katanya bahwa analoginya Yesus diutus Oke, untuk Bani ketika Israel, Yesus tetapi ada ayat mengatakan lain yang membatalkan atau memberikan ketika penjelasan bahwa Yesus penyuluh untuk seluruh dunia. baptislah Sekarang mereka apakah ayat harus ada ini atau membatasi tertulis? gerak-geri wanita Kristen yang Nah tidak ya, boleh menjadi pengajar dan tidak boleh tidak menjadi ditulis di pimpinan bagi situ. laki-laki. Wanita Tidak ada Kristen itu tertulis, tidak boleh bro. memiliki anak buah laki-laki, tidak boleh menjadi bos, tidak boleh menjadi direktur, tidak boleh menjadi Ada, wanita ada karir, tidak tertulis di boleh situ, nggak ada. memiliki pasukan atau anak buah gitu kan. Nggak ada. Nggak ada Itu tertulis di situ. bunyinya tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, gimana sih? Iya itu kan udah aku bilang itu sesuai kronologi saja turunnya. Iya, Kita dulu kan karena nggak tahu saingan keadaan sama waktu Maria itu. Magdalena. Kalau sekarang kan udah nggak ada. Mungkin seperti itu ya. Aku bilang mungkin. Iya, oke. Berarti fix ya kalau Kristen mau jujur kepada kitabnya, apalagi mengikuti ajaran Paulus yang murni sebagai rasul pilihan, itu harus baca ayat ini teman-teman Kristen. Wahai wanita-wanita Kristen, kalian tidak boleh mengajar, tidak boleh punya bawahan laki-laki. Kalau kalian ingin mengikuti ajaran murni, tapi kalau ikuti ajaran Protestan yang sudah dimodif ya silakan. Terdiam, bingung. Modif katanya.
Ya ikut Martin Luther aja lah. Mereka kan ikut Martin Luther, nggak ikut ini ya, nggak ikut Vatikan. Cuman sebenarnya Martin Luther juga nggak pernah mengajarkan bahwa perempuan boleh jadi pemimpin loh. Ya, gereja Sebenarnya gereja tragedian Lutheran Martin Lutheran Luther ini awal-awal bro, nggak gitu loh. Lutheran itu seperti bahkan ada terjadi patung loh masih. kan Yesus juga melakukan apa yang dilakukan Martin Luther. Ketika di hari Sabat, Yesus harusnya tidak boleh menyembuhkan orang, dia menyembuhkan. Itu kan sama yang dilakukan Martin Luther. Oh, Dia artinya Martin Luther, melanggar atau menobrak sesuatu yang sudah pakem atau baku gitu kan. wih keren ya. Betul kan? Aduh, ini muncul-muncul tiba-tiba ada suara mobil. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari Prosmat, mungkin bisa membantu. Prosmat. Shalom, shalom Prosmat. Shalom, selamat malam. Lagi bahas apa nih? Aduh, udahlah lu diam dulu kalau gitu. Belum tahu apa-apa. Aku lagi bahas mau jualan HP. Belum laku sampai sekarang. Bagi teman-teman yang mau membeli HP, tunggu. Aku kasih tahu dulu tipenya dan juga harga di online ya, biar jangan dikira kita ngadi-ngadi. Ya, mungkin silakan ada mau ditambahin dulu teman-teman sambil nunggu. Apa ya? Itulah si Prosmat aja nanggapin. Kenapa Paulus? Saya tambah sedikit ya. Perempuan Kristen oleh Paulus dilarang berdandan loh, nggak boleh make up. Wah, ada pentolan-pentolan di sini. Kok pentolan sih? Pentolan. Bakso gua, pentol. Lo kan suka makan bakso, jadi gue pakai pentolan lah. Ya, gimana Paulus? Apa pertanyaannya? Oh, Kenapa bagus. Paulus keren? Aku belum pernah lihat dia, katanya botak sih. Aduh, Waduh, ini memang Kan di prosesnya gambar-gambarnya kan begitu. mulutnya agak kurang ajar ke Rasul ya. Bukan kurang ajar, bro. Ya nama botak ya botak, kan gambarnya kan begitu. Kalau kurang ajar tuh maki. Botak oh maki. ya nggak? betul. Nggak. Itu fakta. Tapi Harus jangan logis lupa loh. lah. Tunggu. Lu Gimana? nggak. Jadi gini. Lu tadi bilang kalau dia memang faktanya botak, nggak apa-apa. Artinya bukan makian ya. Bukan lah, ngapain maki? Kecuali botaknya dibilang berkali-kali botak. Itu maki. Oh, kalau cuman sekali nggak apa-apa. Kalau 2 kali? 2 kali ya maki lah itu. Oh, itu makian ya. Makin lama makin Kores aneh. tahu tuh Kores jago tuh, jago maki Nggak, Kores. aku bingung gitu. Soalnya ada kisah di kitab lu, ya anak-anak kecil memanggil Elisa dengan kata botak, mereka dihukum mati loh. Iya, digigit beruang kan? Iya, dicabi-cabi beruang bukan dicabi. Iya, tapi jadi gigit lah. Untung lu Beruang tadi cuman jadi gigit lah. ya untung lu tadi cuman sekali ya. Kalau lu 2 kali artinya lu bisa dihukum mati juga ya. Enggak lah, itu kan masa Taurat dulu. Wih. Terus pertanyaannya apa? Dicabik beruang, terus pertanyaan lo apa, Julius? Udah, aku jualan dulu. Aku nggak ada pertanyaan. Aku lagi jualan. Oh, yaudah. Bagi teman-teman yang ingin membeli Itel S23 Plus, yang plus ya, yang layarnya udah curve, itu kita ada jual. Ini masih baru, masih ada plastik. Ini masih plastik ya. Ini harga online-nya. Apa? Apa ya? Linknya kirim, Jul. Gue beli, kebetulan gue beli Berapa buat ini? manajer gue. Nggak, lewat DM aja kalau mau DM. kontak ya. Linknya aja lah DM gue. Gue mau beli Boleh 10 kredit, buat manajer gue. kredit Itu nggak? HP. Ah, inilah, Host, makin nggak harus jelas. cash apa kredit? Harus cash. Jadi bagi teman-teman silakan DM di DM ya. Lu Kita jual berapa, Bre? Itu kan harga toko 2.200.000. Lu jual berapa? 2.200.000 Diskon, juga. diskon. Ah, si Ini anjing lagi kamu diskon. aja. Enggak loh, tunggu. Kalau di toko rata-rata 2.300.000. Terus ada beberapa toko itu masih online, nggak ready stock. Ini ready stock. Silakan dicek. Merek apa sih Tokonya itu? apa, Julius? Merek Cina. Udah dibilang Itel. Ini dia sama Oh, kayak Infinix. Infinix, Jadi satu iya. perusahaan sama Infinix. Infinix itu kan tracing holding ya. Jadi sama. Lu cek aja di RAM internet deh. sama ROM-nya berapa itu? 8 sama 8 plus 8, tapi 8-nya yang satu lagi palsu lah biasa. Ya, Jadi oke. 8 bisa extend 8, dia punya memori 256, ini layarnya udah curve, udah Murah nih ya. tuh. Ya udah curve. Wah. Jadi
Bayarin handphone Kores. handphone layar termurah silakan kalian cek di internet ya, silakan cek di internet. Kita nggak ngadi-ngadi dan harganya memang segitu, bahkan sebagian itu masih pre-order. Ya, ini ready stock. Jadi ini kita Chipsetnya jual, apa? diam dulu. Ini kita jual gara-gara kita hari Rabu mau ke Medan, lagi nggak ada ongkos. Oke? Jangan lupa bagi yang mau silakan DM. Oke, itu aja. Apa Prof Mat? Apa lu bilang? Ini ngomongnya kok ada ini ya, ada noise kayak lagi dicas ya. Siapa sih? Bukan gua lah itu, Eh, gua di ruang host, kedap nih. host gua izin dulu ya host ya. Gua mau keliling dulu bentar. Oh, Mau mam, lihat-lihat nih. kupikir istri lu mau mukulin lu. Enggak, istri gua nggak berani kurang ajar sama gua. Chipsetnya nggak ketahuan, Bre. Kalau Intel itu chipsetnya pendatang baru, Unisoc Tiger Udah Bang Ali. 616. Bang Ali, izin dulu Iya, tapi dia semuanya. punya Iya, iya, Ya, ya, Bang Kenzo, Kece. yuk. ya makasih. Skor Semoga dapat Agustusnya hidayah, Bre. Salam skor untuk salam untuk Mikana. Agatha bilang nggak boleh mengajar menurut Paulus ya. Oke, ini aku kasih nampak ya. Jadi ini harga resminya detik.com. Gedein dong. Udah paling gede. Intel S23 memang premannya HP entry level, Bre. Dia Kalau lu mau. 723. Oh. Premannya sekarang untuk 2023 ya. Untuk yang entry level dia satu-satunya yang layarnya udah curve. Handphone lain kan layarnya masih flat. Jadi untuk layar melengkung dia paling murah, baru yang nomor 2 paling murah yang baru keluar tuh Zero 30. Kalau midrange dua-duanya gua pegang, Poco F5 sama Samsung A54. Tapi dua-duanya Itu gua flat. Itu handphone flat. Ya. Buat apa? Enggak, curve-nya buat apa? Buat apa gue? Buat apa? Untuk gaya-gaya. Coba tanya sama ini. Coba tanya sama Ustaz. Jul, mau merek Wafis. itu aja Jul ya? iPhone 14 Pro nggak ada ya? Nggak ada, itu mahal. Kita nggak nyetok. Hanya iPhone 14 Pro 2 minggu kemarin udah keluar 15, lu beli yang 14 buat apa? Iya. Enggak, kedua aja dulu. 15 masih gua cek dulu. Gua rencana mau beli 5 unit. Oh, 15 mau dibagikan 15 itu kalah di ini, 15 itu kalah di warna doang. Beda di mana, Kores? Hah? Beda Udah di mana? ready stock kok. 14 sama 15 Di warna, kalah di warna doang 15. Kalau yang ini kan tampilannya 14 kan ini banget elegan ini banget, kok kayaknya kelihatan dijual. lah. Oh, ini Iya, ini yang orang 14 komplain nih. Gua mau Iya. kasih iya. Ya mending lu beli 14 deh, 15 sayang lah. Habis itu chargernya Iya. juga udah turun pula. Oke. Tuh. Oh, jangan bahas HP nih. Kita kembali bahas oten-oten yang makin hari makin lucu. Oke, Prosmat, silakan Anda jawab kenapa kekristenan menyuruh lucu. menyuruh yang Lucu. Oke lah, ulang lah Ustaz Ali, capek aku. Iya, tadi kan Brewo mengangkat tema bagaimana perlakuan antara Islam dan Kristen kepada wanita. Maka tadi saya angkat satu ayat itu dari 1 Korintus pasal kedua ayat ke-12. Tidak boleh wanita Ini yang ngomong mengajar siapa ya? dan wanita tidak boleh memimpin laki-laki. Ustaz Memang Ali Bagaimana tuh. menurut Bro Ustadz Ali ya. Oke. Rosmas? Ya, Ustadz, lanjut. Kalau yang aku tahu ya, kakek gue soalnya Muslim juga sih. Gue pernah tanya-tanya dia. Tapi katanya kalau yang di Muslim wanita bisa dipukul sorry ya, gue bukannya bukan menghina ya. Tapi yang aku dengar katanya bisa dipukul, sedangkan ada ayat Quran berapa yang katanya gue kan ngomong begini tadi saking menghujat lagi. Pokoknya bisa dipukul lah. Jadi contohnya tapi kalau ayat yang sedang kita bahas, kalau Anda cuma bisa mirroring, tidak bisa membela ajaran Paulus, ya itu gaya lama gitu. Tapi saya juga bisa membandingkan itu nantinya. Saya bisa membandingkan cara-cara seperti itu, saya juga bisa. Tapi gini, coba Anda dulu baca ini ayat Anda. Silakan dibaca. Coba dibaca dengan suara yang besar. Iya, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dengan apa yang jelas laki-laki ya. Ya terus pertanyaannya apa? Ya, apakah bagi Anda ayat ini relevan untuk kehidupan hari ini? Tergantung sih. Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak juga. Tergantung. Yang kalau sebenarnya gini, kesimpulannya jangan cuma berpatok satu ayat. Apakah seorang wanita boleh mengajar Injil? Bisa aja. Kenapa enggak?
Kalau bisa Kalau dia berarti diberikan tidak karunia sesuai untuk dengan pengajaran mengajar, Paulus. ajaran Paulus kan berasal dari Tuhan sendiri kan. Dia kan Berarti meneruskan. iya, Dia berarti kan melawan rasul. ajaran Paulus, melawan ajaran Tuhan kan? Enggak, aku nggak bilang begitu. Kamu aja yang bilang gitu. Loh, tadi kamu bilang ajaran Paulus dari ajaran Tuhan. Sekarang melanggar ajaran Paulus, tidak Kan melanggar masih ajaran ada Tuhan. ayat Gimana sih? lain-lain. Jangan patokan di sini aja. Ya sudah, Gitu mana loh. ayat lain yang membolehkan wanita mengajar? Bukan mengajar. Wanita itu diberikan kebebasan Kita berekspresi. sedang bicara konteksnya, Paulus melarang wanita mengajar. Tidak boleh Ya, memerintah laki-laki. Mana ayat yang membatalkan ayat ini? gue di luar. Ya Lu udah lanjut ngapain di aja. luar, bro? Jam segini, bro. Nanti dibegal lo. Nggak. Ada rekanan gue dari Australia tadi. Gue nemenin mereka aja. Kalau Udah gitu selesai. bro, titip salam ke Mikana, Agatha, atau para Oten-Otenwati, nggak boleh mengajar berdasarkan pengajaran Paulus. Nggak Mereka bisa. Ustadz nggak bisa ngejudge begitulah. bukan ngejat, saya Semuanya kan bisa. sedang Nggak boleh konsisten berpatokan satu terhadap ayat. pengajaran Sedangkan ayat yang lain murni, ada. pengajaran Makan catatan Rasul gue di rumah. utama bernama Paulus. Tak bisa. Jangan mengkambing hitamkan Paulus. Nggak Jadi, bisa. jadi Protestan 100 telah orang melanggar ya? ustadz seperti Anda mengatakan begini, nggak ada faedahnya buat kami gitu Gak loh. masalah, Dan karena kami saya mengerti tahu gitu. sekali dalam Karena ini Katolik kan itu Bible masih kami konsisten gitu terhadap loh. pengajaran ini. Makanya tidak ada pastor Nah, terus bagaimana wanita, dengan tidak Islam ada yang uskup diperbolehkan, wanita, tidak ada paus wanita. memukul wanita? Sekarang Itu Katolik gimana? itu masih Ada nggak ayatnya? konsisten terhadap pengajaran Paulus, beda sama Protestan. Kok Protestan ada pendeta wanita, itu gimana ceritanya itu? Ya tanya dia lah. Lu kan Protestan, Tanya Prosmat. gua sih. Lu Protestan kan, Prosmat? Hah? Lu Protestan kan? Karismatik. Ya udah Protestan lah. Ah, cuman aja. Mana aja? Ya udah di karismatik ada pendeta wanita nggak? Loh, Protestan karismatik ada pendeta wanita, terus kitab lu berapa? Kenapa kok kalian kasih pertanyaan salah? Kalau salah pasti jawabannya pastilah salah. Loh kan ini kan nggak sesuai dengan ayat ini. Ini yang ditanyain sama Ustadz Ali. Kenapa Protestan itu memperbolehkan ada wanita jadi pemimpin, padahal di ayat tersebut tidak boleh. Sedangkan Katolik masih konsisten tuh, nggak boleh ada perempuan jadi pastor, nggak boleh perempuan jadi pemimpin. Handphone gue satu ketinggalan lagi. Di sini Bahkan ada lu bisa Bible. lihat ya. Ya udah, Jadi gini, kasihan kalau gue Ko Julius, switch biar ke dia jadi Bible, KPR saja. ya. nggak Tapi bisa, contoh putus. Ustadz Ali. Contoh ya Ustadz Ali di Vatikan itu kan tentara mereka namanya Swiss Army yang menjaga Vatikan itu ya. Itu nggak ada perempuan loh. Aku baru sadar juga ya. Nggak ada pasukan atau pekerja yang ada di sana tuh yang perempuan, semua pria. Kalau Iya, Oke, konsep Ustadz, puritanisme sekarang aku tanya. ajaran Katolik itu mirip Begini, dengan Ustadz. Islam. Jadi wanita itu ditempatkan pengajarannya kepada sesama Loh, kaum wanita. Ya ngerti Ustadz gini, kalau Biarawati, seandainya ada wanita suster, yang mengajar, itu pelayanannya untuk sesama jamaah wanita. gini Ustadz dengar dulu. Kalau seandainya ada wanita yang mengajar seperti yang dirimu barusan bilang, terus pokoknya kebalikan dengan ayat ini, apakah mereka berdosa? Ya, itu Anda yang simpulkan, itu kan ajaran Loh, Anda. Saya hanya Anda ingin kan tanya ke saya, sekarang saya tanya ke Anda. baik. Kalaupun ada wanita yang dan di sini kan Paulus mengatakan nggak boleh nih wanita mengajar, apalagi laki-laki hendak berdiam diri. Tapi kalau ada mereka yang suka berkreasi atau mengajar, berkhotbah, Ya, kebalikan dari ayat Anda ini, sedang membantah pernyataan Anda di awal tadi bahwa pengajaran Paulus Ustadz, adalah pengajaran Tuhan. ya, Berarti jangan membantah mau melebar Paulus, ke sana. membantah Jangan mau Tuhan. melebar ke sana, Ustadz. Enggak, tadi bro Prosma dirimu di awal membolehkan ayat sudah ini. mengatakan Sekarang aku dengan tanya lugas dan balik. lantang bahwa Ustadz, pengajaran sekarang aku Paulus tanya berasal dari balik. Tuhan. Enggak, saya tanyakan kepada Anda sekarang. Iya, Ketika Paulus aku udah menulis jawab tadi, surat kan? ini, ketika Aku udah jawab, Paulus kan? menulis pengajaran ini, dia diilhami Roh Kudus tidak? Udah pastilah, karena ini kan semua kan dari kehendak Tuhan. Baik, Cuman berarti masalahnya ini adalah begini, ajaran Ustadz, Tuhan, makanya aku bilang diilhami Roh Kudus, jangan berpatokan artinya satu melanggar ayat ajaran ini. Tuhan yang diilhami Roh Kudus Karena berdosa ada tidak? ayat yang lain